Pak Oliver, ada biasa Mas Idi dan teman-teman semuanya. Kita ini ada pemantauan dari PIC ini untuk dilihat anak-anaknya ini aktif enggak gitu. Kalau enggak aktif tidak dilaporkan, nanti tidak aktif, jadi nanti enggak dapat bantuan UKT katanya. Makanya dipantau ini sama Pak Oliver ini. Biar yang aktif nanti dikasih ACC sama Pak Oliver. Kalau nggak aktif tidak di ACC katanya. Beres, Pak. Ya. Baik, ini kita seperti kemarin ya, seperti kemarin mungkin dalam waktu 45 sampai 50 menit kita akan menyaksikan video dulu. Karena kebinekaan kita yang sekarang bercerita tentang budaya, seni dan budaya. Sebenarnya ada budaya yang seni sebagai representasi atau dari pengungkapan dari suatu budaya yang diungkapkan dalam kesenian atau seni. Nah, ada juga, jadi ya saya sudah beberapa kali merenungkan ini, akhirnya saya bisa mendapatkan suatu benar dengan arahan Pak Wisnu kemarin, budaya itu yang berada luas, sangat luas, kemudian seni itu adalah mengungkapkan budaya-budaya yang ada, pengungkapannya dalam bentuk seni. Jadi budaya itu lingkupnya luas sekali. Nanti saya juga akan ada video sendiri yang bisa menceritakan itu. Tapi sebelum ke sana, saya akan setelkan dulu budaya yang sudah disiapkan oleh Mas Idi ya. Lewat saya aja ya Idi ya, seperti biasa ya. Kita saksikan seperti biasa apa yang sudah disiapkan. Sebentar, di mana ini? Mohon izin Pak untuk dibantu record Pak. Iya betul, kamu harus ingatin ini. Kalau nggak diingetin kok lupa terus. Baik, terima kasih. Kita mulai lagi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Wisnu, Pak Oliver, Mas Idi, dan semua mahasiswa Modul Nusantara yang ada di UPN Veteran Yogyakarta ini. Siang ini kita akan mengisi kelas tentang kebinekaan, membahas tentang kebudayaan. Seni, karya seni, terus ada pentas budaya dan budaya. Nanti kita akan bisa membedakan antara budaya dan seni. Ya, saya akan putarkan video dulu yang sudah disiapkan oleh Mas Idi yang berkaitan dengan pentas budaya. Teater 21 sudah dibuka. Saya akan setel dulu ini. Oke, terus saya share screen. Step by step-nya seperti ini soalnya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ampun, Pak. Nah, terus saya setel. Berikut akan kita saksikan bersama prosesi pekiban. Pekiban merupakan versi acara adat budaya perkawinan kenyah lepok tau. Calon mempelai wanita yang akan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki untuk diperkenalkan kepada seluruh keluarga dan kerabat mempelai laki-laki. Dalam acara penjemputan, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dikawal oleh satria adat pekiban sampai dengan pelaksanaan
selesai dilaksanakan. Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki, perempuan enggan memasuki kampung pihak laki-laki kalau tidak ada tanda berupa barang yang diberikan kepada pihak perempuan sebagai simbol kesungguhan hati calon mempelai laki-laki kepada perempuan pujaannya yang berupa suap atau sebelah parang, bermakna sebagai alat membersihkan jalan silaturahmi kedua keluarga besar mempelai. Ini sebenarnya bukan jalan sebelum mulai. Uya jatuh, uya dimakan jalan sekitar dari kembali ini. Ini dan dulu anak masuk dari ini kau. Setelah suap diserahkan kepada calon mempelai perempuan tersebut, maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki dan sebagai ungkapan sekaligus menghormati atau menyambut tamu dari pihak perempuan disebutkanlah tarian sebagai bentuk kegembiraan warga masyarakat Lepok Tau sebelum pelaksanaan prosesi yang sah. Senin 16 April 2018, Keraton Yogyakarta melaksanakan Labuhan Parangkusumo. Upacara ini dilaksanakan rutin pada 30 Recep pada kalender Jawa untuk memperingati Hari Penobatan atau Jumenangan Dalem. Parangkusumo nika sajatosipun rumiyin nika riki dusun Pamancingan. Jero kok iki dijenenge Parangkusumo. Nah, ini kan istilahipun rene wonten watu gilang kalih nggih. Nika selo gilang kalih menika wonten priyabung utawi Trah Ratu ingkang semedi ingkang Musubrata wonten ing inggiling watu gilang. Dadi Trah Ratu atau Trah Kusumo semedi muda semedi ana sak inggiling watu gilang. Lah menika parang menika watu. Kusumo menika watu kang duduki dilenggahi Trah Kusumo dadi jenenge parang. Labuhan diawali dengan penyerahan Ibu Rampe. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa dicepuri Parangkusumo, yakni petilasan batu tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Jadi sebenarnya acara ritual itu tentunya menyalurkan hawa murni antara pikiran dan hati supaya menjadi satu. Lajeng menika anggenipun nuwun menika terima oleh Gusti Allah. Lindungo. Setelah didoakan, Ibu Rampe dan beberapa benda dilarung atau dihanyutkan ke laut. Labuhan itu dilarung. Jadi dilarung dicelekke, dilabuh, dicaoske karena penjuan dalem menika dalemipun utawi keratone menika wonten tengahing samudra. Tujuan prosesi Labuhan adalah sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan Maha Esa untuk diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan keselarasan alam. Acaranya pun menika istilahipun syukuran menika penjuan dalem anggenipun ngasto pusarane ngasto Keraton Yogyakarta pinaringan Lestari Widodo ora no alangan gambarane nggih ora no alangan lajeng piyambakipun saben taun menika asok utawi langsung napa istilahipun syukuran ing syukuran menika mboten secara napa makanan. Sekaten merupakan serangkaian acara yang diselenggarakan untuk memperingati ulang tahun atau hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang diadakan setiap tanggal 5 bulan Jawa.
Acara ini diawali dengan diadakannya pasar malam, lalu ditutup dengan acara Grebek Maulud di halaman Keraton Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta sangat antusias dengan adanya pasar malam ini. Mereka berbondong-bondong datang untuk sekedar menikmati suasana pasar malam bersama keluarga. Bahkan ada juga yang datang dari luar kota Yogyakarta. Berbagai wahana permainan menambah kemeriahan suasana pasar malam. Tak hanya itu, banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya, dari makanan, minuman, hingga mainan. Kala pagi, sang waktu menunjukkan pukul 7 pagi. Masyarakat berkumpul di sekitar Keraton Yogyakarta, menunggu acara tahunan yang digelar oleh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Acara ini yang disambut antusias oleh masyarakat Yogyakarta. 7 gunungan hasil bumi siap diantarkan menuju beberapa tempat. Gunungan hasil bumi yang berisi beras, sayur-sayuran, makanan, dan buah-buahan siap diarak menuju ke masjid, kadipaten, dan kepatihan. 9 kompi prajurit keraton dikerahkan untuk mengangkut arak-arakan ke 7 gunungan. 9 pasukan prajurit keraton yang mengawal iring-iringan adalah Wiro Brojo, Ketanggung, Bugis, Daeng, Patangkulo, dan Yutro. Seragam khas kaya syarat makna kain lurik, dilengkapi tombak, keris, serta senapan kuno. Prajurit beragada siap mengawal proses grebek dari Keraton Yogyakarta. Bersiap, mati kau. Mari sih. Belakang kepala. Geser belakang kepala. Geser belakang kepala. Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, 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 fire it up, light our lanterns, paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink any body potion, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you what I'm not about. There's another ending, there's another ending. See
stop the way, yeah. Let's jump in and I hear my name. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia, apabila tidak diacarakan oleh keluarga bahkan anak cucunya yang tinggal di muka bumi, sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Solo itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau mengubur mayat. Orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati itu akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyangnya. Saya anaknya Buri. Saya anak kelima dari 9 bersaudara. Buri ini dia orang tua yang teladan sama keluarga di sini. Di sini rumah ini punya status di daerah di sini. Status itu istilahnya kayak rengek. Tapi tidak selamanya juga yang pegang keperengesan itu harus di pesta begini. Ini adalah niat dari saudara-saudara dan kami dari anak-anaknya. Makanya kami bikin begini. Memang ada kebanggaan dan gengsi di situ. Tetapi kalau saya, mungkin dulu dan sebagian orang, kalau kita potong begini kan kita bagi, hampir kayaknya dibagi rata. Kalau pestanya juga lama, orang-orang yang di tetangga kita dan kampung itu kita kasih makan kalau ada rezeki. Jadi kalau saya, ya kebersamaan, gotong royong, membagi rezeki. Jadi saya meskipun di situ pasti ada kebanggaan, pasti ada gengsinya.
Indonesia, udah siap pantengin kita setengah jam dengan cerita unik dan menarik dari berbagai daerah di Indonesia? Oke deh, kalau gitu langsung aja ya, kita mulai yuk. Ini dia, tradisi yang menguji keberanian dan sportivitas. Pasola dijalankan masyarakat Sumba Barat dan Sumba Barat Daya yang menganut agama asli Marapu. Dalam kepercayaan Marapu, elemen terpenting adalah menjaga keharmonisan antara manusia dengan nenek moyang. Sebab arwah nenek moyang inilah yang akan membawa kesuburan dan juga kemakmuran bagi mereka. Permainan pasola biasanya diadakan sebagai puncak dari pesta adat Nyale, yaitu upacara adat untuk memohon restu para dewa dan arwah nenek moyang agar panen tahun tersebut berhasil dengan baik. Pasola berlangsung pada bulan Februari dan Maret, namun untuk tanggal pastinya tidak menentu. Tergantung dari hasil perhitungan secara adat oleh para rato atau tetua adat. Tradisi ini hanya boleh dilakukan oleh pemuda Sumba aja, baik mereka yang masih lajang maupun sudah menikah. Tidak hanya menyiapkan mental dan fisik untuk berperang, para ksatria juga menyiapkan stamina dan kelayakan kuda. Hanya kuda berjenis Thunderwood lah yang boleh berperang di pasola. Selain itu, bukan cuma satria aja yang udah keren menggunakan atribut khas Sumba seperti kalabo dan kaleku. Tapi kudanya juga dihias dong, biar semakin nyentrik. Yen tiang jago nampokin puniko idewo mah. Rekannya kan puniko idewo sedang sirap. Puniko antar.
Mana nyiram mengudur kalau ada. Kalau nak boleh tadi kalau dia boleh apa dah? Boleh. Ayo gelas kan? Mana nak ingatnya kau? Lagi kan?
penuh suka duka, oh penuh suka duka. Kau hati yang Mangku Geni yang mana dulu pernah mesanggah di tempat ini pada tahun 1755 sampai 1756. Terus dengan Abdi Kinasihnya yang ada di sini di Gunung Gamping ini pada waktu itu Gunung Gamping ini Abdi ini dengan tulus ikhlas mengabdi ke Habis Sabu dan dengan di Gunung Gamping ini yang konon merupakan gunung yang angker dengan diperingati keruntuhan gunung ini dengan disimbolkan ada dua genderuwo tadi. Dua genderuwo tadi adalah sebagai simbol bentuk kejahatan yang memerangi Ki Wirosuto dan Ki Wirosuto kerentan Gunung Gamping dan oleh Habis Sabu Sultan Hamengkubuwono yang pertama diperingati dengan adanya petaka ini. Ferry Donovan Cahyo Aji Sukmo, Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual. Sudah ya, Dik? Sambung, Pak, sambung. Oh, langsung ke wisudanya Pak Wisnu. Bentar. Saya close dulu yang ini. Nah, baik, itu adalah beberapa contoh budaya atau kebiasaan, ya. Jadi yang berlaku di masyarakat. Tadi ada dari menikah di Kalimantan, sekaten di Jogja, rambu Solo di Toraja, ini pemakaman, terus ada karapan sapi di Madura, pasola di Sumba, NTB, ada kremasi atau pitranatnya di Bali, terus ada bakar batu di Papua, samproh atau apa tuh yang terbangan tadi. Saya namanya samproh itu, menamakannya samproh. Kemudian ada bekaka. Nah, itu adalah contoh-contoh kebiasaan atau yang kemarin kita sebut perilaku kehidupan bermasyarakat sehari-hari yang menjadi budaya. Ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan screenshot dulu. Ini sudah ada 16, saya screenshot, bisa on cam. Karena saya nanti juga akan menampilkan
satu implementasi budaya yang dilakukan oleh generasi milenial. Ya, kalau itu yang dilakukan oleh orang-orang zaman dulu yang masih sampai sekarang dilestarikan, dijaga. Baik, saya akan screenshot ya. Siap, 1. Oke, jadi itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu dan masih dipertahankan zaman sekarang. Saya akan juga bagikan, saya juga sudah siapkan bagaimana budaya yang dilakukan oleh pemahaman budaya. Pemahaman budaya yang dilakukan oleh orang-orang zaman milenial sekarang, ya, zaman milenial sekarang. Bentar, saya carikan dulu linknya. English is my second language. As a vlogger, I deal with. Oke, saya share screen. Mas Oliver masih menyimak ya? Mas Wisnu. Budaya milenial. Budayanya, pemahaman budaya orang-orang milenial. Mana ini? Oke, ini saya share screen. Pemahaman budaya oleh orang milenial. Masih di masih di anu ya, masih di record ya. Nah. Masih udah denger ya? Oke guys, jadi aku hari ini kedatangan tamu spesial, yaitu halo semuanya, nama saya Honomi. Kenapa spesial? Karena si Honomi ini orang Jepang asli, kuliah di Jepang, tapi jurusannya jurusan bahasa Indonesia. Ini pertama kali aku tahu ada orang Jepang yang kuliah di Jepang pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya di kampus tuh banyak banget gak sih? 50 orang gitu deh. 50 orang? Iya, ada banyak kan. Semuanya orang Jepang? Belum Jepang semua. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol santai ya? Iya, oke. Ya mungkin perkenalan diri dulu. Nama, umur, status. Oke, ya udah. Nama saya Honomi Terao, saya orang Jepang asli. Saya tinggal di Indonesia selama 1 tahun. Iya, pernah tinggal di Indonesia? Iya. Di Cibubur. Cibubur, Iya. ya. Cibubur tuh deketnya ini, Cinasi. Susu. Cibelas. Wakanai. Joke naの? Bercanda. Joke naの? Wakanai. Susah. Enggak, Cibubur deしょ. Cinasi. Cinasi. Terus aku masuk ke SMA di sana. Pas SMA? Iya, jadi waktu aku 16 tahun aku ke Indonesia. Tinggal di Indonesia selama 1 tahun sebagai pertukaran pelajar. Itu sendiri atau bareng-bareng sama orang Jepang lain? Sendiri. Terus aku tinggal di sana sama keluarga angkat orang Indonesia. Orang Indonesia. Habis pulang, aku masuk ke universitas di Jepang tapi dapat jurusan bahasa Indonesia. Itu sengaja mau masuk jurusan bahasa Indonesia atau nggak sengaja gitu? Atau mau belajar bahasa Indonesia? Wah, sugoi nih. Umur berapa? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Status? Ya, ada pacar? Ada banyak sih. ada banyak. Banyak. Dua. Oke, kenapa pas SMA memutuskan untuk pertukaran pelajar ke Indonesia? Karena sebenarnya aku suka budaya Indonesia karena di SMA aku yang di Jepang ada orang Indonesia sebagai pertukaran pelajar. Di SMA aku juga ada jurusan bahasa Indonesia.
tapi itu nggak besar kelasnya, cuma sedikit, ada 10 orang apa ada 2 orang gitu. Terus aku tertarik dengan budaya Indonesia, orang Indonesia. Nah, bisa bahasa Indonesia dari kapan? Waktu aku ke Indonesia, aku nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Jadi nama saya Honomi, terima kasih aja nggak bisa. Terus nama saya Honomi aja nggak bisa. Terus gitu doang. Ini doang. Aja. Jadi aku belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Tapi harus masuk ke SMA kan, susah banget. Iya, harus ikut juga kelasnya. Tapi gak mengerti. Terus gimana tuh? Cuma tutup. Tidur, bangun. Kalau misalkan aku mau nilainya, aku nggak bisa exam kan, jadi aku harus kasih report. Report. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Katanya nggak boleh bahasa Jepang. Nanti kalau bahasa Jepang apa ini? Gurunya nggak ngerti. Mungkin kalau aku tulis arigato. Oke, menurutmu bahasa Indonesia itu kayak gimana sih? Susah, gampang? Bahasa Indonesia susah kok, tapi ada banyak yang mengajar bahasa Indonesia aku. Jadi ya senang bisa belajar bahasa Indonesia. Tapi menurut aku bahasa Indonesia itu jauh lebih gampang dari yang lain. Kenapa? Karena kalau di Jepang kan ada tabere, tabete, tabemashita, tabeta. Terus ada ego desho. Jadi kayak ada tingkatan bahasanya. Bahasa Indonesia nggak ada kan? Kan ini dia masa ada kata dasar, terus ada meとかさ、それは難しい。kanとかdi 最後にさ、ada kan とか。忘れちゃった何か。Itu yang paling susah di bahasa Indonesia sih. Terus menurut kamu orang Indonesia kayak gimana? Baik banget. Baik banget. Jadi waktu aku ke Indonesia, aku gak bisa bahasa Indonesia sama sekali kan. Tapi semuanya bantu aku. Ya sebenarnya bahasa Inggris aku juga gak lancar waktu itu. Jadi omongnya cuma kayak gini doang kan. Tapi semuanya bantu buat aku ikut kelasnya. Jadi harus belajar kan di sana. Kalau dibandingin sama teman-teman Jepang, bedanya orang Indonesia apa sih? Menurut kamu? Apa ya? Orang Indonesia lebih hanashikakete kureru. Iya. Kalau orang Jepang, contoh ya, aku orang Jepang. Contoh jangan ya. Kamu orang Jepang ya? Jadi aku orang Jepang, kamu orang Indonesia kan? Ya mau kalau misalkan kamu nggak lancar bahasa Jepangnya, kan orang Jepangnya kayak kayak maaf ya gitu. Bahasa ngomong ya. Tapi kalau orang Indonesia, meskipun aku nggak lancar bahasa Indonesianya, aku ippai hanashikakete kureru. Karena iya, だからすごい優しいなって思ったのか。私もそう感じてるよ。Jadi menurut aku Indonesia tuh lebih gampang ngomong, lebih suka ngomong gitu. めっちゃわかる。 Terus misalnya aku nih kuliah di Jepang kan, kalau untuk kelas kan 60 orang, ya kan? Tapi aku cuma tahu 10 kira-kira. Yang lainnya cuma lihat mukanya doang. そんなもん、そういう感じだったジャパンね。 Tapi kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia tuh bisa semua gitu. Bahkan ada orang-orang yang pernah ngobrol, tapi ya udah abis ngobrol kayak bukan teman lagi gitu. Mau ikah hanas koto monai. Iya. Bahkan lewat gini, ya udah lewat aja. Kayak aku nggak ada gitu. Ya kan? Lewat aja. Tapi mereka koci wa sa, tahu kan dia satu kelas sama aku. Iya. Kayak bingung jadi ya itu sih. Tapi kalau di Indonesia kan pasti kalau saling tahu gitu kayak gitu kan, pasti kayak nyapa lah atau apa gitu. Welcome to Japan. Welcome to Japan. Terus pas ke Indonesia, makanan yang paling kamu suka apa? Aku sangat suka tempe.
Tempe. Enak banget. Enak banget ya? banget. Mecha suki. Sekkai suki. Sakemitai, ima. Sakemitai, tempeってsakemitai. Hontoni sugoi suki. Tempe goreng. Tempe goreng, suggoi suki. Makannya gimana? Makannya langsung atau pakai sambal atau? Sebenarnya mau pakai sambal, tapi waktu aku tinggal di sana, aku nggak dibolehin makan sambal karena nanti pasti sakit perut. Soalnya nggak kebiasa sama perutnya sih. Perutnya biasanya ini. Kayak teman aku di kampus pas ke Indonesia makan sambal kan, sakit perut. Pasti loh. Pasti. Nggak kuat soalnya. Kaget perutnya. Iya, betul. Asal banget. So, sekali tempeがあるの. Gila. Iya. Sampai segitunya ya. Aku ya. Dia nggak suka tempe mana. Dia bilang tempe itu bau. Iya. Kata jadi aku nggak tahu. Mungkin salah. Mau nggak manusia semua ada di dunia suka tempe atau tomat. Padahal tahu-tahu ya. Oke, terus kamu bilang tadi kan suka budaya Indonesia. Nah, budaya apa itu yang kamu suka? Tari itu. Menari. Menari itu atau gamelan. Oh, gamelan. Wih. Ikut kalau aktivitas gamelan di kuliah. Waktu aku tinggal di Indonesia, aku ikut tampil saman dance. Oh, sama. Nah, kayak Timit ya? Masa覚えてるかな? Perangkat kecil dan terjangkau ini bisa menghemat hingga 25% tagihan listrik Anda sekali. Oi. Masih ingat ya aku? Lu di kampus ada gamelan? So, karena ada guru yang bisa main gamelan, terus dia sering ke Bali buat main gamelan. Wow. だからなんかada grup no gamelan. Terus aku ikut itu. Berarti gurunya yang di kampus Jepang itu orang Indonesia atau orang Jepang? Ada orang Indonesia yang ngajar gamelan ke aku, orang Jepang. So, orang Jepang. Kalau boleh tahu, belajarnya apa aja sih di jurusan bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia. Iya. Dan sastra. Oh, sastra, ya. Dekisi, sejarah. Sejarah Indonesia. So, to ekonomi to, atau ciri. Geografi. So, geografi itu. Oh, ini ekonomi sama geografinya Indonesia. So, Indonesia. Oh. Semua Indonesia. Terus? Syuk, agama. Agama juga Agama ada. juga ada. Banyak katanya. Banyak juga ya? So. Terus rata-rata murid-murid di sana itu bisa bahasa Indonesia lancar juga kayak kamu atau enggak? Kalau mau belajar bahasa gaul harus ke Indonesia kan? Iya. Tapi kalau belajar di kuliah aku Formal ya? Formal mah bisa. Kalau belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oh, berarti semua di sana bisa bahasa formal tapi bahasa gaul belum tentu. Belum, iya. Karena dia bilang bahasa gaul, coba bahasa gaul apa yang kamu tahu? Indonesia. 何でも知ってるよ。apa sih? Silakan. 何がいい？なんかケポ。ケポとあとね、アバンシとか。アバンシとか、クナパシとか、シャパシとか。あとコみたいな。コya. Oh gitu sih. Ya sihとか。Iya sih. Ya. Atau kanとか。Tadi kan aku bilang gitu. Kan aku udah bilangin, ya kayak gitu. Terus kalau lagu Indonesia ada yang tahu nggak? 知ってるのはダリマタ。ダリマタムまたむくむらい。ジョテチタククルルクルルルル。Turun ke hati. Lupa. Oh ya, sugoi. Oke, terakhir. Kamu kan kuliah bahasa Indonesia nih. Nanti setelah lulus, mau apa rencananya? Good question. Cita-citanya aku mau menjadi guru bahasa Jepang. Jadi aku mau belajar bahasa Jepang di Indonesia. Wow. Mulia sekali guys, jadi guru loh.
Kalau selesai. Betul kamu cuma pernah ke Cibubur doang ya? Ke Bali 2 kali. Lombok ke Bali. Terus Jogja, ke Jogja. Wah. 3 kali. 3 kali? Aku belum pernah ke Jogja. Oh serius? Belum pernah. Tinggal di mana di Indonesia? Surabaya. Surabaya cukup. Cikai gitu. Mau. Kita ya? Zehi kita. Atau Bandung. Bandung juga pernah. 3 kali. Gila. Itu sendirian? Ya sama keluarga angkatnya. Oh sama keluarga angkatnya? Oh, I see. Oke guys, jadi sudah selesai ngomong-ngomong sama Hanomi. Seru banget sih. Menarik banget. Terima kasih. Keren Hanomi. Terima kasih. Semangat belajar bahasa Indonesia ya? Ya. Ya. Oke guys, jadi buat kalian semua sudah menonton, ayo nonton. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa follow IG aku dan Hanomi ya. Di bawah sini ada IG-nya. Makannya mantap Bu. Cium. Apa sih? Gila ya kayaknya. Oke. Ya, itulah yang artinya saya ingin menunjukkan bahwa di sini ada kita di Indonesia, ya. Di Indonesia itu ada budaya daerah, ya. Ada Jogja, ada Papua, ada Jawa, ada Toraja, Madura, NTB. Kita mengenal masing-masing budaya. Namun orang luar nih ya, taunya budaya Indonesia. Ya, taunya budaya Indonesia. Nah, inilah artinya bahwa apa yang budaya Indonesia itu berarti yang berlaku, yang memang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh orang Indonesia itu sama. Itu menjadi budaya Indonesia. Saya terkesan juga saat ada di Jepang dulu, ini memang benar ya, bahwa kalau kita satu kelas ya kenal, ketemu ya walaupun nggak kenal tapi sudah pernah satu kelas ya mesti menyapa. Kalau di Jepang walaupun satu kelas 60 orang pernah ngobrol ketemu lagi ya sudah acu-acu aja gitu. Tapi mereka sebenarnya juga ramah ya orang Jepang tuh. Asal saya pernah pengalaman kesasar di Jepang, kemudian saya tanya orang Jepang masih anak SMA, ya baik sekali. Malah terus mengantarkan saya sampai ke tempat terminal yang benar, menunjukkan pakai ini. Jadi sebenarnya mereka juga menolong dan sangat ramah. Asal kita mau menyapanya. Tapi kalau kita nggak nyapa ya acu aja orangnya. Kalau di kita kan ya kalau ada orang asing kan mesti ya kita mesti senyum kalau ketemu gitu kan, senyum terus ramah gitu. Nampak seperti itu. Itulah yang dinilai orang luar sebagai budaya Indonesia. Ya, sebagai budaya Indonesia. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan beberapa contoh-contoh budaya yang di luar negeri. Nah, di dalam negeri, bakar batu. Saya pernah juga mengikuti bakar batu di Papua. Tahun 2010-an. Saya di 3 kali bakar batu di 3 distrik. Itu bakar babi, ya bakar batu itu. Saya terus terang terkejut bagaimana ternyata itu suatu memerlukan biaya yang besar. Awalnya saya mikir babi itu ya harganya 5 jutaan lah, itu sudah bagus gitu. Bayangan saya di Jawa seperti itu. Ternyata tahun 2010-an ya. Karena untuk kambing yang besar aja kalau di Jawa itu sudah bagus, 3,5 itu sudah bagus. Jadi saya pikir 5-6 juta. Ternyata berapa harganya bakar batu itu? Sampai 80 juta satunya. Ya karena memang mereka itu benar-benar memelihara babi yang akan digunakan untuk bakar batu, untuk upacara bakar batu. Nah itulah tradisi dan budaya-budaya yang dilakukan. Beda dengan seni ya, jadinya beda dengan seni karena ada juga budaya yang terus diimplementasikan atau direpresentasikan dalam bentuk seni. Jadi namanya seni budaya.
Tapi tradisi, kebiasaan-kebiasaan itu banyak juga, tadi budaya sampai agama, kebiasaan, bahkan perilaku masyarakat itu bisa menjadi budaya. Baik, itu dari saya sebagai pengantar untuk diskusi kita. Saya ingin Mas Wisnu mungkin bisa memberikan arahan dulu bagaimana biar nanti teman-teman bisa menceritakan budaya ya. Saya ingin teman-teman nanti siap untuk menceritakan budaya atau pentas yang kalau sekarang sudah dilestarikan dengan pentas budaya. Tapi sebenarnya itu adalah budaya kebiasaan yang sudah dilakukan orang-orang zaman dulu sampai sekarang dilestarikan dengan pentas. Nah, monggo Mas Wisnu bisa membuat highlight kepada teman-teman. Ya, makanya kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Barlian tadi dan kemarin ya waktu sebelum ini, memang beda antara seni dan budaya. Maksud saya bahwa seni itu adalah aktivitas lanjutan dari budaya itu sendiri. Jadi terutama seni itu ya lebih menekankan kepada keindahan-keindahan baik di verbal, baik di visual dan segala macam misalnya seperti itu. Nah, budaya sendiri ya lebih luas, termasuk karya arsitektur, lalu politik, lalu tadi seperti yang disampaikan Pak Barlian, sebuah keramah-tamahan itu juga termasuk itu kan sosial ya maksudnya ya. Terus politik, agama, teknologi, kita menikmati yang bisa kita zoom semuanya termasuk karya budaya manusia, hasil kebudayaan manusia. Ya. Saya sekedar tambahan, jadi mungkin kalau misalnya kita bicara Nusantara, saya yakin orang-orang Indonesia di karya-karya arsitektur mereka punya dasar, punya filosofi yang kuat untuk bagaimana membuat karya arsitektur yang nggak kalah dengan luar seperti itu. Jadi dalam artian orang-orang Indonesia juga punya kemampuan yang lebih membumi, kadang-kadang lebih cocok dengan apa yang mereka biasa lakukan keseharian. Jadi sekedar tambahan saya dari itu, kira-kira cuma itu, nanti kita bisa elaborasi lagi yang lainnya kan. Mungkin sementara itu dulu Pak Barlian. Baik, terima kasih Mas Wisnu. Nah, ini sebagai bekal kita untuk refleksi kita nanti hari Kamis ya. Refleksi kita hari Kamis untuk merefleksikan apa seni dan apa budaya. Nah, sebelum ke teman-teman mahasiswa nih, saya ini Mas Oliver mau live dulu ya. Pamit bentar Pak, ngajar bentar Pak. Nanti masuk lagi kalau sudah selesai ngajar. Ngajar berapa menit? 5 menit. Itu budaya jelek itu. Budaya jelek. Itu bukan budaya, kata Pak Wisnu, hal yang jelek, bukan budaya. Budaya itu hal yang baik. Oh, gitu ya Pak ya, benar ya Pak ya. Berarti budaya bolos, budaya telat itu bukan budaya ya Pak ya? Itu bukan budaya, itu bukan. Itu perilaku. Ya berarti lama nih Pak ngajarin nanti Pak. Iya, makanya saya pengen meminta sedikit komen dari Pak Oliver nih. Ya, Pak. Pemahamannya tentang budaya itu apa? Tapi ini menurut saya Pak, mungkin malah jadi menarik ketika tadi menurut saya tambahan ya Pak ya. Ini mungkin malah nggak menjawab pertanyaan Pak Barlian. Ya, nggak apa-apa. Ketika Bapak cerita tadi di Jepang gitu Pak ya. Jadi ada hal yang menarik Pak. Ketika di sana memiliki, saya kurang tahu nanti Pak Wisnu mungkin memperbaiki ya Pak. Saya lihat mereka punya budaya membungkuk gitu ya. Budaya membungkuk kepada semua orang. Bahkan saya pernah papasan dengan pimpinan universitasnya sana, dan kita mau masuk pintu yang sama, dia dari arah yang berlainan, dia membungkuk duluan. Jadi saya masuk, waduh, kok kayaknya saya keduluan, saya kok jadi malu gitu ya. Terus akhirnya saya juga menunduk. Nah, di benak saya menunduk lebih jauh, lebih dalam, lebih menghormati, mungkin gitu Pak. Tapi saya kurang tahu di Jepang gimana. Singkat cerita semuanya begitu, dan saya bilang ke orang Jepang ini Pak, kok kalian punya budaya yang bagus gitu ya. Nah, ternyata mereka bilang,
saya bilang gini Pak, kalau kalian tuh baik sih orang-orangnya, terus mereka bilang ini bukan masalah baik, tetapi ini sudah kebiasaan kami. Jadi nggak tahu nih apakah istilah budaya atau apa ya, kebiasaan atau gimana Pak. Jadi mereka tuh kayak mungkin latah gitu Pak ya. Ketika ada orang bungkuk, cepat-cepat membungkuk. Ya saya nggak tahu nih apakah emang hal yang baik yang mereka keluarkan, tapi kalau mereka bilang itu biasa sih, kami emang harus melakukan itu gitu. Gitu Pak. Ya itu saya sudah bertanyakan, dan itu memang akhirnya cepet-cepetan duluan bungkuk-bungkuan. Jadi akhirnya mereka begitu kita bungkuk, kita balas, mereka akan membalas terus-terusan gitu. Ya. Jadi akhirnya bungkuk-bungkuk terus gitu. Maksudnya bukan ini Pak ya, apa kayak satu hal ya mungkin udah kebiasaan ya Pak. Itu jadi budaya. Oh budaya. Pak Wisnu ya, jadi akhirnya jadi budaya kebiasaan yang harus itu berkomunikasi, itu budaya pengembangan apa namanya budaya dalam hal berkomunikasi kan itu. Ya, jadi itu sosial budaya sosial gitu. Nah itu salah satu budaya. Jadi hal-hal yang baik itu yang menjadi budaya. Oke, cerita yang bagus Pak Oliver. Baik, terima kasih Pak Oliver. Mohon izin Pak, mohon izin. Monggo, jangan budaya yang jelek dibiasakan. Bukan budaya. Siap Pak, siap. Terima kasih. Mas Bayu, sebelum ke mahasiswa, ceritakan apa yang pernah dialami pengalaman yang berkaitan dengan budaya. Ini Pak, jadi mungkin hampir selaras dengan ini sih Pak, tadi video yang di awal. Jadi kalau di daerah saya itu karena masih kental dengan budaya zaman dulu ya, zaman sebelum mengenal agama Islam. Jadi ada namanya tuh tasyakuran, itu namanya sedekah bumi Pak. Jadi kita menyedekahkan apa sih yang kita punya, entah itu sayuran, entah itu beras, atau mungkin juga daging, itu kita sedekahkan. Nanti di daerah saya itu ada dalam satu rumpun begitu Pak, dikumpulkan, nanti dimasak secara bersama. Dari itu nanti ada semacam doa bersama, dan di situ dibagikan kepada seluruh warga yang di sekitar daerah saya. Jadi menurut saya budaya yang saya alami di rumah, memang budaya untuk bagaimana kita walaupun ya sedikit tapi coba untuk berbagi dengan yang lain dan dibagikan lagi kepada orang-orang lain juga Pak. Mungkin itu sedikit tambahan. Oke, jadi itu sedekah bumi ya. Oke, baik. Jadi memang ada memang kayaknya tidak hanya di tempatmu aja, yang lain juga banyak yang seperti itu mungkin, tapi beda ininya, beda merefleksikannya beda-beda. Baik, sekarang teman-teman mahasiswa ini, ya teman-teman mahasiswa, saya pengen tahu budaya apa yang budaya ya. Ini terus terang, ini seni adalah aktivitas lanjutan dari budaya. Kata kuncinya di situ. Seni adalah aktivitas lanjutan dari budaya. Ini yang saya catat benar. Jadi kita bicara budayanya dulu, ya dasarnya dulu nih, sebelum dilanjutkan dengan aktivitas seni. Silakan teman-teman yang menceritakan pengalaman atau apa yang bisa mencerminkan itu adalah suatu budaya di daerahnya. Silakan. Yo, jangan selalu ditunjuk. Silakan. Sudah siap semuanya? Ayo. Malu-malu Pak. Oh, masa harus selalu ditunjuk ini? Cindy dah, silakan Cindy yang belum pernah tampil nih. Silakan Cindy. Ini Cindy yang berada di Sorong ya. Kita pengen cerita nih, cerita Sorong seperti apa yang kamu amati. Itu menjadi suatu budaya. Silakan Cindy. Kalau di Sorong biasa disebut Festival Noken. Noken, ya. Festival Noken ini dibuat untuk memperingati Hari Noken Sedunia yang biasa jatuh pada tanggal 4 Desember.
Noken ini biasa disebut tas rajut khas Papua yang terbuat dari kulit kayu, bunga anggrek, daun tikar, tali rami atau anyaman daun pandan. Pada tahun 2012, Noken telah diakui dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Makna dari Noken juga ini disebut berjalan yang berisi segala kebutuhan berasal dari segala kebutuhan Noken juga dianggap sebagai simbol kesuburan perempuan atau kehidupan yang baik dan perdamaian. Terus Noken ini juga memiliki bentuk yang berbeda di setiap daerah. Noken ini juga memiliki bentuk-bentuk kayak macam di Sorong bentuknya beda, di Manokwari juga bentuknya beda, di Jayapura juga berbentuknya beda-beda. Noken ini dibuat oleh wanita-wanita Papua atau biasa kami di Sorong sebutnya mama-mama Papua yang karena keunikan dan nilai fisiosofisnya yang terkandung di dalamnya, yang dimana digambarkan sebagai rahim perempuan yang diberi kehidupan. Oke. Masih ada lagi? Iya, Pak. Sudah. Nah, saya ingin tahu apa yang cerita yang sudah pernah kamu alami, yang sehari-hari ini ya, yang kamu alami, yang berhubungan dengan Noken. Tadi festivalnya kan, festivalnya. Sekarang yang kamu alami, pernah alami dalam kehidupan sehari-hari kamu yang berhubungan dengan Noken. Noken juga itu kayak apa ya? Gimana ya menjelaskan? Ya, kamu alami aja cerita bahwa kamu pernah yang berkaitan dengan Noken, yang pernah kamu alami, apa kamu menggunakan Noken untuk apa gitu misalnya. Saya menggunakan Noken untuk mengisi barang-barang kebutuhan saya seperti HP, dompet, terus buku juga bisa. Kamu pakai Noken itu? Iya, pakai. Dari apa dibuatnya Noken itu? Noken itu dibuat dari kulit rotan juga, Pak. Rotan, kulit rotan ya? Sama kulit kayu juga bisa, Pak. Kulit kayu juga bisa? Sama dari benang apa itu, Pak? Saya lupa. Kulit buaya nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Kulit buaya bisa, nanti kulitnya ID tak seloroti itu. Oke, itu cerita dari Sorong. Secara khususnya dari Sorong, sebenarnya Cindy ini dari Sorong, dari Papua. Baik, ini yang ada di sini. Silakan kalau ada yang mau cerita. Saya yang belum pernah dengar suaranya ini Fadli atau Supratman. Supratman udah hilang ya. Supratman, silakan Supratman. Nanti Fadli. Fadli dulu juga, silakan. Yang ada di Pekanbaru ya, Fadli ya? Kalau saya di Selat Panjang, Pak. Oh, Selat Panjang, ya benar. Silakan. Budaya, kita ingin tahu budaya yang ada di sana tuh, atau kebiasaan sehari-hari, biar kita semua tahu. Artinya biar kita juga tidak sampai salah mengartikan bahwa itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan di Selat Panjang. Kadang kita menilainya orang luar berbeda soalnya. Silakan Fadli. Budaya ya Pak. Ya kita mengamati yang kebiasaan sehari-hari aja. Sebenarnya gampang. Budaya itu adalah kebiasaan yang menjadi sehari-hari, yang tapi itu menjadi selalu dilakukan terus. Seperti tadi orang Jepang bungko-bungko, itu kan suatu budaya. Jadi kadang kalau kita diminta untuk mendeskripsikan jadi semacam sulit. Padahal itu kita lakukan loh sehari-hari itu. Yang sudah kamu lakukan sehari di sana. Banyak budaya itu.
dari sosial, dari bahkan menggunakan HP aja budaya loh, itu budaya teknologi. Ada budaya teknologi, budaya sosial, budaya agama, budaya bahasa, semua aspek kehidupan. Oke, kalau belum bisa, masih bingung, oke. Pratman atau Pak Ikram, silakan. Pratman. Saya siram. Enggak. Siram kayak Ramai ini, masih ramai dia. Pratman ramai ini. Ayo, Man. Maaf sebelumnya Pak Wahid, di sini lagi rame jadi agak. Ya, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat penisian menjelang sore, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Nusantara, salam pejuang luring. Wes, salam pejuang luring. Ayo, silakan kamu ceritakan. Kalau mengenai adat di setiap daerah itu pasti memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Nah, di daerah saya sendiri itu, di sini saya akan menceritakan adat istiadat yang secara langsung pernah saya ikuti atau pernah saya terlibat di dalamnya. Yang pertama itu Rambu Solo yang ditampilkan di video tadi, itu merupakan salah satu adat asli Toraja, di mana adat ini dilaksanakan pada saat upacara adat pemakaman masyarakat Toraja. Nah, di sini saya pernah terlibat langsung di dalamnya, pernah menyaksikan secara langsung. Nah, di mana Rambu Solo ini merupakan salah satu adat asli tanah Toraja yang dilakukan pada pemakaman. Nah, tujuannya itu untuk mengarak mayat atau orang yang sudah meninggal ke pemakaman atau tempat peristirahatan yang terakhir. Nah, terus dari Rambu Solo ini dilaksanakan atau diadakan itu tergantung dari status sosial yang ada di Toraja. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka pemakaman adat atau Rambu Solo itu semakin besar juga. Nah, kemudian itu adat yang kedua itu namanya Tinggoro Tedong, atau biasa bahasa Indonesia yang disebut itu pemotongan kerbau secara besar-besaran. Nah, ini salah satu adat tanah Toraja yang dilakukan juga pada saat pemakaman. Pemakaman di sini pembantaian kerbau atau tedong, bahasa Torajanya itu secara besar-besaran. Nah, kemudian adat yang ketiga itu yang pernah juga saya saksikan atau terlibat langsung di tanah Toraja itu yaitu silaga tedong atau baku adu kerbau. Saling baku adu kerbau. Nah, di sini diadakan biasanya juga pada saat upacara adat kematian di Toraja. Nah, ini merupakan serangkaian proses dari adat Toraja juga. Nah, silaga tedong ini tujuannya untuk mengadu seberapa kuat peliharaan orang itu. Nah, di sini juga baku lagat tedong atau baku adu tedong itu ya itulah. Itu saja Pak yang mungkin bisa saya sampaikan. Nah, baik, makasih Pratman. Jadi ini ada satu yang inilah namanya budaya tiap daerah beda-beda. Jadi ada istilah yang mungkin menurut daerah lain konotasinya negatif, yang disebut pembantaian. Ya, ada yang disebut tadi mengatakan Pratman pembantaian. Padahal itu hal yang biasa, ya biasa. Tapi di sana memang namanya diistilahkan pembantaian kerbau gitu ya.
bahasanya? Iya, Pak. Nah, oke. Nah, kalau kita kan ini usaha saya pribadi di Jawa, pembantaian itu sepertinya kok seperti dibantai, saya nggak ngerti itu istilah dibantai itu seperti sesuatu yang tidak apa ya, negatif lah konotasinya, dibantai gitu. Tapi enggak, di tempat lain enggak gitu. Memang itu bahasanya ya namanya di sana dibantai. Mungkin kalau di kita penyembelihan kerbau, mungkin ada orang lain di daerah lain yang mau mengartikan penyembelihan itu ngeri gitu. Mungkin istilahnya lain lagi. Nah, itulah perbedaannya ya. Perbedaan yang kita di sini udah melihat ada perbedaan. Istilah saja udah berbeda. Kita melihat pembantaian sepertinya kok negatif pembantaian, sebenarnya enggak ya. Itulah yang kita harus paham di situ, ya harus paham. Nah, di sana memang tadi benar dikatakan status ya, lihat status seperti di Bali juga sama, yang ngapen itu juga sama, statusnya tiap status ini akan beda-beda, semakin besar semakin lama. Tadi dikatakan membagi rezeki ya. Kita lihat positifnya itu adalah membagi rezeki. Semua orang masyarakat bisa sama-sama makan bersama. Nah, itulah yang kebiasaan di sana. Barangkali ini dari teman-teman Sulawesi, kalau akan ada yang menambahkan dulu nih. Baik Sulawesi Utara maupun Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Palopo, Supratman tadi yang Palopo. Silakan kalau yang dari Sulawesi mau menambahkan. Bebas yang mana? Ini ada Winda, ada Chris, Catherine, Ikram. Silakan. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Winda. Baik, selamat sore Bapak Pak Barlian, Pak Wisnu, dan teman-teman semua. Kalau untuk budaya dari daerah kami, daerah Sulawesi Utara, sebenarnya ada beberapa, tapi nanti mungkin akan ditambahkan mungkin dari Catherine. Yang pertama saya akan memperkenalkan, yaitu ada budaya Mapalus. Kalau sebutan di daerah Sulawesi Utara itu Mapalus. Nah, Mapalus ini merupakan budaya suku Minahasa di mana dalam mengerjakan segala sesuatu dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Jadi misalnya ketika ada di daerah kami ada seorang yang akan mengadakan pesta ataupun mengalami musibah. Nah, di situ masyarakat di daerah itu melaksanakan kegiatan Mapalus, di mana mereka saling membantu, misalnya untuk membuat tenda ataupun untuk memasak dalam acara tersebut. Jadi semua dilakukan secara gotong royong. Kemudian juga ada upacara perayaan Tulude. Upacara perayaan Tulude ini biasa dilaksanakan pada akhir bulan Januari. Kami sering menyebutnya sebagai acara kunci tawong atau kunci tahun. Jadi budaya Tulude ini dilakukan sebagai rasa ungkapan syukur dari masyarakat dan juga untuk meminta pengampunan dosa manusia terhadap Tuhan, dan meminta agar perjalanan mereka di tahun yang baru itu selalu diberkati dan selalu disertai. Ini selalu dilaksanakan di daerah Sulawesi Utara setiap tanggal 31 Januari. Dan juga ada acara pengucapan syukur. Pengucapan syukur ini sering dilaksanakan juga oleh orang-orang Minahasa, di mana mereka mengucapkan syukur lewat hasil panen mereka. Jadi biasa dilaksanakan sekitar bulan Juli atau Agustus, di mana mereka bersyukur atas hasil panen mereka, dan setiap keluarga itu di daerah itu melaksanakan pengucapan syukur ini. Jadi mereka membuka rumah untuk tamu-tamu datang dan menghidangkan makanan itu dari hasil panen mereka. Jadi misalnya dibuatkan nasi jahe, kalau misalnya di Manado itu kami sebut nasi jaha, itu dari beras, dan juga ada waji, itu juga dari beras. Kemudian semua yang dihidangkan itu adalah masakan hasil-hasil panen seperti buah-buahan dan lain-lain. Sekian, terima kasih Pak. Oke. Banyak hal yang sama sebenarnya ya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara ini dengan yang di Jawa juga banyak yang sama, dan juga di daerah-daerah yang lain.
tadi yang kerjasama, kerja bakti, saling membantu gitu ya. Nah, itulah yang secara luas, secara Indonesia itu menjadi budaya masyarakat Indonesia, gotong royong, ya, gotong royong. Nah, taman kemasannya tiap daerah itu beda-beda. Tapi sebenarnya menjadi satu kebiasaan atau satu budaya Indonesia yang positif. Budaya ini adalah gotong royong, sama sebenarnya. Nah, kalau seperti bakar batu itu memang hanya ada di Papua itu, terus terang. Saya belum pernah melihat bakar batu di tempat lain. Atau mungkin ada juga sih ya, sama sebenarnya, sifatnya makan bersama, masak bersama, juga sama sebenarnya, tapi tidak menggunakan batu misalnya, menggunakan yang lain. Itu saya kira di tempat lain juga ada seperti itu. Ada yang mau menambahkan dari Winda tadi? Silakan, Cindy. Biasanya Catherine. Baiklah, saya akan nambahkan sedikit dari Winda. Sama juga mengenai Mapalus dengan pengucapan syukur. Jadi berdasarkan info dari mama saya, kalau budaya Mapalus itu selain bantu-bantu bersih-bersih atau seperti yang Winda sampaikan tadi, bisa juga bantu bawa makanan. Misalnya ada kedukaan misalnya di satu keluarga. Misalnya orang yang tergabung dalam rukun Mapalus itu akan bantu bawa makanan gitu. Jadi misalnya ada acara atau kedukaan dari si A misalnya. Jadi si B, si C dan sebagainya itu mereka akan bantu bawa makanan untuk mempermudah si keluarga itu. Begitupun sebaliknya ketika si B yang ada acara, si A itu akan membalas budi dengan cara membawa makanan yang sama juga. Gitu. Dan selanjutnya mengenai pengucapan syukur. Nah, biasanya pengucapan syukur ini itu diadakan di kabupaten-kabupaten atau di kota ya, di mana biasanya itu diadakan setiap hari Minggu. Biasanya ada jadwal, misalnya hari Minggu ini ada pengucapan syukur di Bitung, di minggu depan pengucapan syukur di Amurang, di kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, namun karena pandemi mungkin tahun ini pengucapan syukur itu hanya diadakan serentak, yaitu jatuh pada tanggal 26 September, berhubungan dengan hari ulang tahunnya Provinsi Sulawesi Utara yang jatuh pada tanggal 23 September, namun diadakan pada hari Minggunya, karena pengucapan syukur itu biasa diadakan hari Minggu. Jadi itu saja dari saya, sekian. Terima kasih. Nah, baik, Catherine. Jadi ini sama juga ya, budaya ini, kebiasaan baik ini di Jawa juga ada seperti itu. Saya di desa saya itu di Kabupaten Magelang itu juga ada, manakala kita misalnya ada bukan hanya, artinya pada saat kematian juga sama seperti itu, kedukaan, ada juga pada saat kebahagiaan, misalnya akan menikahkan anaknya. Justru yang akan menikah, keluarga yang akan menikahkan itu tidak belanja. Jadi justru dikirim dari tetangga-tetangganya. Jadi begitu terus gantian. Jadi suatu ketika tetangga yang lain menikah, dia gantian mengirim. Jadi sama sebenarnya kan, itu sama. Artinya semangat untuk saling membantu dan semangat gotong royong. Itulah yang kayak nampaknya itu ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Saya di luar negeri mungkin juga ada, tapi mungkin tidak semuanya. Tapi itu hampir seluruh daerah di Indonesia itu ada semangat gotong royong seperti itu. Ya, itulah yang menjadi budaya, sehingga dilihat dari luar Indonesia itu orang luar negeri akan menilai bahwa budaya Indonesia itu ramah tamah, gotong royong, ya itu menjadi ikon kita sebagai bangsa Indonesia, menjadi budaya. Nah, oke, saya ingin mendengar dari Sulawesi Selatan ini, Isvan, Putifar. Oke Pak, jadi saya mau menambahkan dari Supratman tadi. Kalau di Toraja ada budaya apa tadi, Rambu Solo itu. Jadi di Sulawesi Selatan memang kita itu berpegang dengan semboyan, ya sudah bisa dibilang itu budaya kita, yaitu Sirina Pace. Sirina Pace itu artinya
siri itu rasa malu, sedangkan pace itu rasa pedis atau pedas, yang diartikan secara harfiah itu keras atau kokoh pendirian. Jadi kami memegang teguh rasa malu dengan harga diri begitu, Pak. Selain budaya kematian yang terkait dengan status sosial begitu, kami juga di masyarakat itu masih terdapat budaya uang panai yang sudah saya jelaskan beberapa minggu lalu. Jadi uang panai itu semacam mahar tapi bukan mahar juga. Jadi uang panai itu untuk melihat keseriusan laki-laki dalam meminang keluarga perempuan yang biasanya besarannya itu diatur oleh pihak perempuan. Latar belakangnya sendiri itu ya agar si pihak pria ini dilihat keseriusannya kepada pihak perempuan, sehingga apabila di suatu hari terjadi pertengkaran dan semacamnya, pihak laki-laki tidak akan berpikir 1000 kali untuk menceraikan istrinya, karena uang panai ini sebagai simbol keseriusan laki-laki begitu, Pak. Namun dalam budaya ini biasa terjadi kesenjangan apabila ada masyarakat yang kurang mampu begitu, Pak. Jadi dia menimbulkan hal negatif dengan ada istilah juga dibilang silariang. Jadi silariang itu kalau di wilayah lain mungkin disebutnya kawin lari begitu, Pak. Jadi itu dampak negatifnya budaya uang panai itu sendiri. Ya. Uang panai. Begitu, Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik. Saya pernah mendengar itu, benar. Karena ditetapkan oleh pihak perempuan dan tidak kuat, akhirnya terus itu tadi, akhirnya karena sudah cinta ya sudah. Gimana kawin lari itu gimana ya, pendetanya atau pengurunya gimana ya, mau lari-lari sambil lari-lari berarti ya, mau menikahkannya itu ya susah itu sambil lari-lari. Ya memang saya pernah mendengar itu. Baik, makasih Evan. Ini ada Hanif nih, Hanif dari Kalimantan. Hanif, masih dengar Hanif? Tadi ada budaya yang hampir sama yang pernikahan tadi di Kalimantan video tadi kan, yang memberikan anak panah atau apa tadi ya, panah ya. Itu kan bagaimana nih kalau atau mungkin kalau kamu nggak paham itu silakanlah ceritakan tentang budaya yang ada di Bontang. Kamu kan di Bontang ya? Ya, silakan nih. Ya, Pak masuk. Ya, silakan. Kalau di Bontang sendiri itu Pak biasanya ada upacara, setiap upacara buat penyambutan tamu itu biasanya pakai tarian sih Pak, tarian Dayaknya. Jadi setiap kayak ada pesta erau begitu, kalau ada erau kan pakai pesta adat gitu. Nah gitu biasanya ditampilkan itu dari tarian macam daerahnya dari berbagai Kalimantan Timur itu dijadikan ajang gitu Pak. Terus juga biasanya kalau di sini tuh yang paling kental dengan Kaltim itu Pak, kalau di daerah saya itu di daerah Guntung itu kayak bersih orang Kaltim asli gitu Pak, dia orang Dayak Benua. Kalau saya kan kayak gabungan aja Pak dari asli Bugis. Terus kalau yang di sini biasanya masih itu sih Pak, kayak adat istiadatnya itu kayak sebelum menikah itu kayak pertunangannya itu ribet gitu Pak. Ada kayak pemandian gitu. Saya tapi tidak tahu namanya Pak. Ada penyambutan pemandian, baru penjemputan mempelai laki-laki ke perempuan, begitu Pak. Ya. Oke. Ya.
Ya, itu memang untuk mungkin kayak dinilai anak-anak milenial ribet ya. Iya Pak, Ribet. ribet Pak. Saya nggak tahu apakah di sana masih harus dilakukan atau sudah bebas boleh dilakukan atau tidak. Biasanya sih Pak, kalau dari kitanya itu pasti dari nenek moyangnya biasanya gitu Pak. Mau nggak mau harus wajib gitu kan. Misalnya kalau misalnya dari adatnya orang Bugis, terus di sini kan di Bontang menikah sama orang Jawa, mau nggak mau orang Jawa itu kayak mengikuti Pak. Ya biasa dari orang tetuanya yang kamu harus ini, kalau enggak jadi serba salah, soalnya kalau enggak nanti ada apa-apa kita disalahin itu. Ya, gitu. Itu ujungnya gitu. Kalau nggak dilakuin terus ada apa-apa setelah menikah, nanti kita jalannya dulu kan kenapa nggak dilakuin. Nah, akhirnya mau nggak mau ya akhirnya terus mengikuti. Ya memang itu adalah adat atau budaya ya. Nah, tinggal di Jawa juga masih ada seperti itu ya, ada upacara siraman, ada seserahan. Banyak juga, kalau dinilai ribet ya ribet. Tinggal bagaimana kita membuat upacara tradisi itu menjadi sesuatu yang lebih simpel untuk zaman sekarang, tanpa menghilangkan makna simbol dari setiap. Jadi ada lelakonnya di situ, lelakon yang harus dilakuin, dan itu simbol-simbolnya ada, dan itu ada maknanya. Nah, sekarang sudah banyak itu yang dilakukan dengan tetap dilakukan tapi tidak dibuat ribet, ya. Oke, itu dari sisi sana. Kita ini ada Nisrina. Nisrina, silakan Nisrina menceritakan. Masih bisa gabung nih dari Sulawesi Selatan, nambahkan Nisrina. Iya Pak, suara saya kedengaran Pak? Dengar jelas dan merdu. Oh iya. Kalau setahu saya sih Sulawesi Selatan itu uang panai sih Pak. Apa? Memang itu menjadi sesuatu ini ya. Pernah kamu artinya mengamati atau menceritakan yang kamu pahami atau pernah kamu alami tentang uang panai itu? Kamu pernah minta uang panai, Pak? Belum Pak, Belum. cuma dengar-dengar sih ada keluarga begitu. Ya, gimana ceritanya tentang uang panai ini? Uang panai itu beda dengan mahar. Oh, beda sama, dengan mahar. Iya. Iya. Uang panai itu uang belanja untuk semua kebutuhan resepsi pernikahan, sedangkan mahar uang atau barang yang dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya. Gitu. Oke. Terus? Secara yang pernah juga saya dengar Pak, uang panai ini tuh diciptakan untuk melindungi perempuan Bugis dari orang Belanda yang gemar menikahi perempuan Bugis dengan mudah. Oh, ada ceritanya pada zaman penjajahan. Yes. Jadi uang panai itu mengangkat martabat dan perempuan Bugis Makassar. Itu sih Pak, setahu saya. Ya, masuk akal. Itu malah benar relevan sekali. Mengapa uang panai itu jadi muncul ya? Jadi menjadi suatu kebiasaan. Ada sejarahnya, benar. Di Jawa juga ada yang namanya uang seserahan, bayar tukon, ada mahar. Terus mahar itu yang kalau ijab kabul itu kan disebutkan kan itu yang menjadi hak perempuannya, yaitu maharnya. Terus ada bayar tukon, ada seserahan, sama sebenarnya ya. Tapi ternyata ada sejarahnya juga, memang benar. Ini baik dari Jambi tadi udah hilang Desti ya. Desti udah hilang. Dari Sumatera ini belum ada ceritanya nih, Sumatera nih. Sumatera, silakan Sumatera. Pak. Ya, silakan. Kalau untuk budaya Pak, dari tadi ngomongin kayak pernikahan gitu. Kalau di tempat saya itu ada budaya khususnya Pak untuk pernikahan sesuai adat Melayu ya Pak.
Itu ada namanya itu tepung tawar, Pak. Jadi tepung tawar ini ritual adat yang mengungkapkan rasa syukur, Pak. Tepung tawar ini dilakukan pada saat pernikahan ataupun pemberian hormat kepada pelantikan jabatan, Pak. Bentuknya seperti apa? Jadi gini, Pak, tata caranya. Tepung tawar. Tata caranya itu kayak pemakan mengambil daun perenjis, Pak, yaitu daun yang diikat jadi satu dan dicelupkan ke dalam air, Pak. Terus? Kemudian ada kayak orang khususnya gitu, yaitu penepuk tepung tawarnya mengambil beras, terus kunyit, dan dibasuh gitu, Pak, ditaburi kepada orang yang akan ditepung tawari. Namun ada syarat khususnya apabila untuk pelantikan jabatan itu ditepung tawari, orang yang terhormat dapat ditabur sampai ke atas kepala, Pak. Filosofinya apa? Kamu tahu nggak? Kalau filosofinya kurang tahu sih, Pak, cuman dengar dari cerita ibu aja, Pak. Kayak itu syarat khusus gitu, Pak. Kalau umpamakan orang yang kawin, kalau tidak melakukan itu, maka perkawinnya itu kurang afdol gitu, Pak. Ya. Kalau untuk adat budaya di Melayu. Oke. Ya, memang kita sebagai generasi penerus ini kayaknya memang harus memahami tradisi, adat, atau budaya yang menjadi pegangan. Sebenarnya ini sesuatu yang harus kita lestarikan ya, karena ini sesuatu yang baik. Kalau itu memang baik, ya bagaimana kita jangan sampai luntur. Jangan sampai luntur, karena akan sangat sayang kalau itu luntur dan hilang. Apalagi terus dipengaruhi oleh budaya atau kebiasaan lain yang justru akan mempengaruhi dan menjadi hilang dan jelek. Nah, ini yang kita khawatirkan. Saya nggak tahu ini. Oh, yang dari Papua udah hilang ya. Papua udah hilang. Andini coba Andini bisa ceritakan dari Sulawesi Selatan juga ya, Andini ya. Coba Andini nambahin, ada hal lain yang belum diceritakan oleh teman-teman. Kayaknya sih enggak ada, Pak. Kalau sudah diceritakan semua oleh teman-teman saya yang dari Sulawesi Selatan. Bukan. Enggak. Saya pengen tahu yang kebiasaan. Kamu kotanya di mana? Di Goa, Pak. Goa, oke. Goa yang kebiasaan masyarakat Goa yang sehari-hari yang dilakukan yang bukan dalam artian pentas budaya, bukan dalam artian seni, tapi perilaku kebiasaan masyarakat Goa yang khas itu apa, Andi? Yang khas, misalnya bangun tidur apa gitu, di yang terjadi di masyarakat. Nah, sulit ya kalau diminta gitu ya. Nah ini sulit kan? Padahal itu sebenarnya. Nah ini kita harus di challenge nih sama Pak Wisnu untuk bekal hari Kamis nanti, agar teman-teman itu bisa menggali apa sebenarnya, menggali potensi budaya yang ada itu apa, Pak Wisnu, yang harus kita lakukan sebenarnya untuk bekal hari Kamis besok. Monggo Pak Wisnu. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh generasi muda ini agar tidak kehilangan budaya tadi?
Ya, jadi apa namanya? Kita kadang-kadang masih apa? Saya dari diskusi kita ini tadi kan, untuk budaya sendiri kita masih kadang-kadang seperti itu toh. Kita masih di padahal seperti yang dipancing sama Pak Lardian tadi udah benar itu, maksud saya bahwa sebenarnya termasuk budaya berkomunikasi dengan baik itu termasuk budaya. Namun tinggal kita menghubungkan dengan kondisi-kondisi terkini toh, itu maksud saya. Ada misalnya aja lah, politik misalnya, itu kan termasuk hasil kebudayaan manusia juga, tapi di dalam budaya apa istilahnya, budaya itu kan dasarnya dari cipta karya rasa kan gitu. Dicipta itu banyak di pemikiran, itu hubungan dengan sosial, religius dan segala macam. Lalu kalau karya itu lebih banyak ke misalnya ke hasil-hasil apa namanya kayak arsitektur, lalu budaya tanam dan segala macam itu masuk di dalam karyanya. Lalu kalau yang di rasa itu seni itu masuk di sana. Jadi maksud saya itu kalau mau kita besok insya Allah nanti kita semakin berkembang lagi dialog kita kita. Jadi coba kita olah lagi untuk ke depan itu yang berhubungan dengan kekinian. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Bardian tadi. Ayo kita amati kekinian. Saya loh ya sekarang nih kembali lagi ketika bahwa kita berusaha untuk mereduksi istilahnya korupsi bukan sebuah budaya yang itu menurut saya menarik gitu loh. Lalu muncul di kepala kita atau di pikiran kita atau di niat kita, bagaimana nih biar kita tidak dianggap sebagai bangsa yang punya kebiasaan yang buruk atau dalam tanda kutip korupsi misalnya. Itu yang menarik untuk kita jadi untuk semacam solusi-solusi terkini itu. Lalu misalnya yang terkini dalam hal berkomunikasi. Kalau kita amati di akhir-akhir ini orang sering mudah cekcok, orang itu hanya kadang-kadang cara berkomunikasinya kalau orang Jawa bilang tuh luput istilahnya ini udah mulai melupakan bagaimana harus saling menghargai, saling mendengarkan, saling tenggang rasa. Itu udah mulai dihilangkan sehingga semua orang mau menangnya sendiri. Itu yang menurut saya dengan itu berhubungan dengan budaya yang dihasilkan dari teknologi, misalnya ada medsos, ada handphone, ada apa. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita ulik maksud saya. Sehingga karena nanti ada namanya puncak kebudayaan, ya apa ya Pak istilahnya budaya Nusantara atau budaya itu kan ada puncak yang menghasilkan seperti yang disampaikan Pak Bardian tadi. Orang Jepang taunya budaya Indonesia kan gitu. Iya. Kita tidak bisa misalnya, nggak bisa itu bukan orang Indonesia, itu orang Jawa apa orang Sumatera. Betul. Maka kita harus mulai memikirkan lagi sehingga ada bukan formula, ada sebuah pergeseran yang positif dari hal-hal yang buruk menjadi baik. Itu yang paling penting di dalam sebuah kebudayaan kalau saya. Ya, jadi dari sejarahnya orang beraktivitas kebudayaan pada waktu itu berusaha untuk bagaimana membuat sesuatu yang misalnya di teknologi gitu ya. Dari hal yang sulit menjadi mudah. Itu termasuk hasil karya kebudayaan. Karena olah pikir dia untuk bagaimana sesuatu jadi mudah dan segala. Maka keluarlah terobosan-terobosan industri teknologi dan segala macam. Itu asalnya ke sana. Tetapi bagaimana ketika ada perkembangan itu terus tidak menjadi sesuatu yang bergeser menjadi tidak baik, karena pasti asalnya membuat sesuatu menjadi baik atau menjadi ideal kan seperti itu. Nah, di sini pentingnya kita untuk bagaimana menyeimbangkannya, bagaimana pentingnya kita untuk mengembalikan ke niat asalnya seperti itu. Jadi misalnya sekarang Nyun Sewu ya, setelah dulu mungkin orang terutama dalam hal-hal religius misalnya, walaupun itu masih harus kita hargai. Dulu sebelum agama Samawi masuk Indonesia, orang Indonesia sudah punya itu kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya untuk bagaimana mereka ketika mereka proses pencarian terhadap kekuatan di luar dirinya, mereka akhirnya pada itu kalau sekarang dianggap sebuah hal yang misalnya oleh agama Samawi dianggap misalnya syirik misalnya seperti itu.
Dari situlah peran kita untuk bagaimana kita membuatnya kayak yang dilakukan oleh Kalijogo, Sunan Kalijogo pada waktu itu. Dia lewat kesenian, dia lewat budaya, dia lewat ini mereduksinya. Itu maksud saya yang dilakukan oleh Kyai Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu. Sesuatu hal yang dulu dianggap akhirnya direduksi, diarahkan menjadi sesuatu yang ideal lah. Ideal itu walaupun itu sangat relatif juga. Tetapi setidak-tidaknya ukuran manusia secara umum itu baiklah seperti itu. Korupsi itu aja yang bagus menurut saya itu contoh terkini ya. Bagaimana kita lepas dari itu? Orang Indonesia mendapat cap itu budaya yang itu menurut saya tantangan kita generasi muda atau tantangan teman-teman semua untuk bagaimana kita mulai menghilangkan atau mereduksi cap itu. Itu mungkin orang-orang di luar Indonesia udah menganggap itu budaya, itu jujur saya tidak terima. Yes. Karena itu bukan budaya kita. Korupsi walaupun itu watak dasar atau bawaan manusia melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah pentingnya budaya atau sesuatu yang baik, karena itu pasti saya yakin nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu menciptakan sebuah aktivitas budaya itu dengan tujuan membuat semuanya menjadi baik dan setimbang. Prinsipnya sih seperti itu. Baik di urusan politik, urusan religius, urusan sosial, itu rata-rata esensinya itu. Bagaimana sesuatu itu menjadi baik, menjadi seimbang, menjadi menjadi tidak melampaui batas. Prinsipnya sih seperti itu. Mungkin itu Pak, sedikit gambaran saya. Sehingga mungkin pembahasan kita yang ke depan mungkin akan lebih berkembang lagi, sehingga benar-benar mungkin istilahnya peristiwa atau istilahnya yang bisa jadi semacam dasarnya aja. Tetapi yuk bagaimana kita ulik lagi budaya kita terkini ini bagaimana, yang sekarang ini gimana. Itu yang bagi saya PR kita. Ya. Terutama yang kayak tulisan di belakang itu ya, ada beda itu kaya, beda itu kuat, beda itu keren. Itu yang harus kita ini lagi, sehingga kita kaya dengan segala macam background latar belakang setiap daerah, itu kita satukan, kita jadi kuat, dan insya Allah kita jadi generasi atau jadi bangsa yang keren. Bahasanya kan gitu. Punya budaya yang keren, masalahnya gitu. Hal yang berbeda kan itu. Itu yang kira-kira untuk sanggup kita ke depan lah anunya. Tepat. Tepat sekali Mas Wisnu. Jadi memang ini saya baru saja semalam membaca dulu kan ada film Gold nih yang bercerita tentang, kalau saya kan orang Tambang ya, tentang kasus Busang dulu. Ya artinya ada sedikit kalimat, ya memang itu menjadi yang dikatakan tadi budaya di Indonesia, korupsi menjadi budaya, itu menjadi stigma yang dinilai dari luar. Ada di situ ada suatu dialog yang mengatakan ini kita di Indonesia harus perlu uang pelicin. Seperti itu stigma dari luar. Untuk mendapatkan suatu kesempatan berusaha, ini kita berada di Indonesia perlu pelicin. Nah, itu kan stigma. Nah, bagaimana generasi muda nanti bisa menghilangkan itu? Inilah tugas generasi muda. Saya dengan Pak Wisnu nggak beda jauh umurnya, Pak. Saya di 10 tahun di bawah Pak Wisnu ya. Jadi 10 tahun di bawah Pak Wisnu. Jadi ini nanti kita tinggal melihat generasi muda ini bahwa stigma itu harus dihilangkan. Ini bisa menjadi refleksi untuk hari Kamis nanti, Mas Wisnu, bagaimana ini generasi muda ini membuat suatu ide untuk bisa menghilangkan stigma itu. Ya, stigma yang jelek itu memang benar-benar terasa banget kalau kita berada di luar negeri gitu. Itu kita dinilainya kok seperti itu. Kamu akan merasa
akan merasa tersinggung kalau pas di luar negeri ada orang yang bilang seperti itu, akan tersinggung pasti. Nah, itulah tugasnya. Ya. Termasuk itu budaya tidak tertib. Nah, itu kan bukan betul. budaya, tapi kebiasaan buruk itu tidak tertib itu. Itu kadang-kadang kalau yang mungkin Pak Barlian sering keluar negeri mesti ya kita akan tergopoh-gopoh itu dengan kondisi seperti itu karena kita di Indonesia terbiasa nggak tertib. Padahal orang luar itu punya satu kebiasaan ya mereka tertib ya. Akhirnya semua tertata dengan baik dan segala. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita gagap-gagap kalau kita berhubungan dengan orang di luar misalnya seperti itu. Budaya tidak tertib, budaya molor jamnya tidak tepat waktu. Itu. Ya, kacau pokoknya. Nah, itu kok diakoni sebagai budaya, wah ya saya nggak terima. Secara ini, nah leluhur kita dulu melakukan itu pasti dengan filosofi, dengan dasar, dengan yang baik. Bagaimana hal yang tidak baik menjadi baik, misalnya seperti itu. Jadi, benar, Mas. Ya benar. Jadi saya kadang ada teman dari luar negeri yang bilang saya senang saya berlibur di Indonesia. Kenapa? Saya menjadi tidak stres untuk mengikuti peraturan. Ada itu yang saya pengen berlibur ke Indonesia. Saya di sini memang jadi tidak stres. Saya bisa bebas jalan di mana saja, bisa makan bebas karena nggak banyak aturan. Peraturannya mengikat. Jadi ketidaktertiban itu malah jadi menarik buat orang lain. Sebaliknya orang Indonesia berlibur ke luar negeri pengen melihat ketertiban. Yang tertib itu seperti apa toh? Ini nggak baik sebenarnya, itu nggak baik. Itu yang jangan sampai terjadi seperti itu. Orang luar negeri ke Indonesia itu ya menikmati yang ketertiban, menikmati kebersihan, menikmati ya hal yang pada norma-norma yang benar gitu. Jangan hal yang jelek yang dinikmati. Merokok di sembarang tempat dulu kan di Indonesia kan bebas kan. Merokok di sembarang tempat. Nah, itu menjadi surga buat orang-orang yang merokok dari luar negeri itu bebas karena mereka di luar negeri susah mau merokok di sembarang tempat. Nah, sekarang aja Pak Wisnu kalau mau merokok harus suruh cari-cari tempat yang memang ditempatkan merokok. Bukan berarti dilarang merokok, tapi tidak di sembarang tempat. Nah, itu yang sudah mulai diatur. Baik, itu hal-hal yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk generasi muda. Pesan Pak Wisnu benar bagaimana kita bisa menghilangkan stigma negatif yang menjadi stereotip yang tidak bagus, di mana itu dicap sebagai budaya di kita. Ini tugas kita bersama. Barangkali kita siapkan untuk refleksi minggu depan. Nanti Pak Wisnu bisa memberikan guidance apa yang harus dilakukan, bisa di-share di WAG apa yang harus dilakukan untuk refleksi minggu depan. Karena refleksi minggu depan itu bukan berarti kita hanya memahami seni, bukan hanya kita memahami budaya, bukan. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat. Itu yang kita harapkan. Tujuannya di situ, bukan sekedar kenal seni tari, kenal seni dalang, seni musik, bukan. Tapi bagaimana implementasi seni dan budaya untuk kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sehari-hari itu yang penting, esensinya di situ sebenarnya ya, refleksi itu di situ ya, bukan terus kita harus bisa nari, bukan ya, itu esensinya ya. Terima kasih sekali, ini kita sudah selesai waktunya dan semoga ini menjadi bekal yang baik, tujuan yang baik. Amin. Buat semuanya ya. Terima kasih Pak Wisnu, Mas Idi dan yang lain, karena banyak yang bareng kuliahnya ini tadi pada pamit, nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Selamat sore. Selamat sore.